Sudah bergabung bersama kami Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo. Selamat pagi Pak Kusworo. Pak Kusworo, untuk kasus remaja disabilitas yang dipaksa untuk makan daging musang ini kan sudah dilaporkan oleh pihak keluarganya. Lantas untuk tahapan proses pemeriksaannya sudah sejauh mana Pak Kusworo? Ya, selamat pagi Mas Togi dan Mbak Arlista. Jadi peristiwa ini berlangsung pada tanggal 10 Desember 2024 ya. Kemudian baru dilaporkan tanggal 16 Desember itu pada saat maghrib jam 18 kurang lebih, dan kami bisa amankan ini pada pukul 21, hanya selang 3 jam saja. Dan sampai dengan saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan kepada para saksi, para tersangka, dan sudah kami lakukan pemeriksaan juga terhadap ahli ITE dan ahli pidana. Dan saat ini sedang tahap pelengkapan berkas untuk segera bisa kita ajukan ke kejaksaan. Berarti saya ingin konfirmasi untuk para pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Pak ya? Sudah kita tetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang kita jerat adalah pasal. Ya, Pak Kusworo, terkait dengan tersangka ini, apakah ini adalah teman-teman atau enggak mungkin tetangga dari korban tersebut? Iya. Jadi ketiga tersangka ini memang merupakan teman yang sehari-harinya bermain dengan korban, ya. Dan pada saat itu yang bersangkutan melakukan juga berada dalam lingkup rumah kawannya. Pak Kusworo, lantas untuk motifnya ataupun modusnya apa benar hanya demi viral di sosial media Pak? Ya, jadi yang pertama dilakukan karena iseng-iseng, yang kedua diposting dengan tujuan bisa mendapatkan banyak follower. Namun ketika setelah diposting dan viral, justru yang bersangkutan ketakutan, ya, bahkan akunnya langsung dihapus sebelum perkara ini dilaporkan. Namun demikian kami bisa mengamankan barang bukti yang bisa menjerat para ketiga tersangka tersebut. Ya, Pak Kusworo, terkait mungkin orang tua korban, bagaimana ketika mereka melihat anaknya disuruh makan daging musang, bagaimana respon mereka? Ya, tentunya emosi dan tidak terima, sehingga sebelum dilaporkan ke Polres juga datang ke Polsek untuk melakukan konsultasi. Kemudian karena ini perkaranya membidangi informasi teknologi elektronik, maka diarahkan untuk ke Polres, dan ketika itu melaporkan ke Polres dan langsung kami terima, langsung kami tindak lanjuti laporannya. Nah, terkait mungkin daging musang, baik dari mana mereka mendapatkan daging musang ini? Ya, daging musang ini mereka dapatkan dari hasil berburu yang ketiga orang tersebut, kemudian dimasak. Walaupun pada saat dimasak itu belum ada niatan untuk meminta korban untuk memakan dan untuk diviralkan. Pak Kusworo, ini mungkin yang menjadi pertanyaan warga. Kasus ini baru viral setelah diposting sama sosial media. Apakah sebelum adanya kasus ini viral, ketiga pelaku ini ternyata ataupun pada saat pemeriksaan ini sudah sering melakukan kepada korban, Pak? Ya, jadi hasil pemeriksaan kami kepada ketiga tersangka, hasil jawabannya adalah ketiga ini tidak pernah sebelumnya melakukan perbuatan yang serupa. Jadi itu baru perbuatan yang pertama kali yang mereka lakukan dan diposting, tujuannya adalah untuk memviralkan. Lantas untuk pasal yang dikenakan kepada para pelaku apa Pak dan sanksi hukumannya? Pasal yang kami terapkan yaitu Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan dari Nomor 11 Tahun 2008, di pasal 45A Jungto pasal 28, di mana di situ setiap orang yang dengan sengaja, dengan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang bisa menimbulkan hasutan, benci, kemudian emosi terhadap suatu ras, agama, kepercayaan, disabilitas mental dan disabilitas fisik dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Baik, terima kasih Pak Kusworo Wibowo atas informasinya selaku Kapolresta Bandung. Selamat bertugas kembali dan salam sehat, Pak.